Apa sih yang ngebedain fotografer mahal dan murah? Yang satu ngasilin ratusan ribu, sedangkan yang satunya lagi menghasilkan ratusan juta tiap harinya. Ada loh orang-orangnya di Indonesia. Yang biasanya ngebedain pertama, keahliannya. Fotografer dengan tarif tinggi biasanya mempunyai keahlian di atas rata-rata. Baik dalam teknik pemotretan, misalnya mengatur lighting, mengarahkan model, menyiapkan makeup, menyiapkan properti, mengatur lokasi, memilih wardrobe, mengatur jadwal pemotretan, sampai ke proses pasca produksi, misalnya editing. Yang kedua adalah pengalamannya. Fotografer yang berpengalaman mempunyai kemampuan untuk menangani situasi yang berbeda-beda dan juga tantangan-tantangan yang biasa muncul di dalam proyek yang berbeda-beda juga faktor kesulitannya. Yang ketiga adalah kualitas peralatan. Fotografer dengan tarif yang lebih tinggi biasanya menggunakan alat-alat yang lebih canggih dan lebih berkualitas karena memang diperlukan untuk menghasilkan kualitas foto yang tinggi. Walaupun jangan lupa, berkualitas itu belum tentu harus mahal. Peralatan ini meliputi kamera, lensa-lensa, segala macam alat yang diperlukan untuk pencahayaan, sampai software editing profesional yang digunakan. Yang keempat adalah portfolio. Fotografer yang lebih mahal biasanya punya portfolio yang lebih luas, lebih complicated, lebih artistik yang seringkali diminati oleh para klien untuk mendapatkan foto dengan nilai artistik yang lebih tinggi. Di dalam portfolio ini, fotografer tersebut juga biasanya mempunyai gaya, identitas, ciri khas yang biasanya membuat dia lebih menonjol daripada teman-teman fotografernya. Yang kelima adalah soal jasa dan layanan tambahan, additional service. Fotografer bertarif tinggi biasanya menawarkan berbagai jenis layanan yang didapatkan dari fotografer yang lebih murah. Contohnya konsultasi dalam pre-production yang meliputi brainstorming ide, pembahasan mengenai 1001 persiapan, berbagai jenis jasa di dalam proses pemotretan yang membuat klien lebih nyaman seperti makanan yang enak, monitor yang cukup besar supaya klien bisa melihat hasilnya langsung, sampai proses editing dan segala macam revisinya yang membutuhkan keprofesionalan dari si fotografer dan timnya. Yang keenam adalah reputasi dan testimoni. Reputasi yang baik dan testimoni yang positif dari klien-klien sebelumnya biasanya membuat seorang fotografer itu bisa meningkatkan nilai di dalam karir fotografinya. Rekam jejak seperti ini biasanya menjadi pembuktian yang diperlukan oleh klien untuk bersedia membayar lebih mahal seorang fotografer karena tahu hasilnya lebih pasti berkualitas dan memuaskan. Yang ketujuh adalah soal spesialisasi. Fotografer yang spesialis biasanya memberikan tarif yang lebih tinggi karena dia tahu dia ahlinya, udah mengkhususkan diri di situ dan mempunyai pengetahuan yang lebih di dalam spesialisasinya itu. Yang terakhir adalah soal fleksibilitas, kemampuan menyesuaikan diri. Fotografer dengan tarif yang lebih tinggi biasanya lebih fleksibel dalam menyesuaikan jasa mereka untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang lebih spesifik dari si klien-klien. Termasuk di dalamnya memenuhi kebutuhan untuk pemotretan, melakukan sesi foto yang lebih spesifik sehingga hasilnya tidak dipunyai oleh klien-klien lainnya, dan berbagai permintaan khusus yang seringkali tidak bisa dipenuhi oleh fotografer pada umumnya. Tapi ingat, harga bukan berarti menjamin kualitas. Tetapi kombinasi dari berbagai faktor di atas lah yang biasanya membuat seorang fotografer mempunyai harga yang lebih mahal daripada teman-temannya. Dan pada akhirnya, mau murah, mau mahal, nggak ada yang salah. Semua punya pangsa pasarnya masing-masing. Boleh aja jadi fotografer murah, yang penting jangan murahan, karena karya kita nggak akan dihargai. Dan boleh banget jadi fotografer mahal, tapi jangan kemahalan, karena jasa kita nggak ada yang mau pakai. Happy shooting, kita ketemu lagi 2-3 hari ke depan.